Welcome Aquarius, selamat datang dan selamat datang kembali di Lentera Intuitif. Saya Iswan Suhendar dan Aquarius. Readingan ini untuk kapanpun kalian menemukannya atau kita ada di awal bulan Mei sekarang ini. Aquarius, di sini kamu punya Six of Coins ya. Tadi aku harus ngecek dulu udah bener bener kan ya, udah aku ganti Aquarius. Iya, kadang aku bisa agak sloppy gitu, bisa agak apa ya, agak kurang hati-hati. Ini udah aku ganti belum ya? Oke, di sini kamu punya Six of Coins. Aku ngerasa ada hal, nggak tahu ya. Kamu mungkin sekarang nggak lagi ada di posisi yang nggak banyak-banyak banget gitu, nggak mungkin secara budget kamu budgetnya nggak banyak-banyak banget, tapi ada hal yang pengen kamu bagi. Mungkin gak tahu ya, bisa dari hal sederhana, mungkin kamu neraktir teman kamu mungkin makan siang hari ini atau kemarin. Ya belakangan ini kamu neraktir neraktir teman kamu satu orang, mungkin dua orang, gak apa-apa lah, makan siang kali ini dari gue aja dulu kayak gitu. Yang jelas ada hal yang pengen kamu kasih karena kamu ngerasa kamu udah cukup. Bukan karena cukup yang cukup ya, ngerti gak sih? Kayak ini tuh cara bersyukurnya kamu adalah kamu ngasih ke orang. Mungkin dengan gitu kamu ngerasa kayak, gue kapan kayaknya dong kalau gitu. Ada mungkin ada aja yang mikir kayak gitu, gue kapan kayaknya dong, giliran giliran punya duit dibagi-bagiin ke orang kayak gitu. Tapi enggak sih, aku ngerasa ada mindsetnya dimana kamu memberi karena kamu pengen ngerasa cukup. Mungkin bahkan bahkan at some point kamu ngerasa udah cukupnya karena saat kamu udah sanggup untuk memberi ke orang lain. Dan memberinya di sini nggak harus yang apa ya, yang mahal-mahal banget sih. Iya, kayak traktir makan siang di warteg juga itu udah cukup sih. Yang jelas kayaknya terlalu apa ya, sepi nggak sih kalau apa yang kau miliki saat ini tuh cuma bisa kamu nikmatin sendiri kayak gitu deh pokoknya. Sepi nggak sih? Ya, aku tahu sekarang mungkin kamu nggak banyak-banyak banget ya punyanya, tapi sepi nggak sih kalau dengan apa yang kamu miliki sekarang tuh yang kamu nggak bisa berbagi dengan siapapun gitu, mau itu makanan atau mau itu uang, mau itu waktu mungkin bahkan. Iya, waktunya kamu habisin sendiri gitu aja, kayaknya sepi nggak sih? Nggak ada orang lain yang kamu temenin atau kamu bantuin mungkin, yang kamu mudahkan urusannya. Crossing the reading di sini ada Three of Cups. Iya, pasti ada aja di luar sana orang yang butuh bantuan kamu, ada aja orang di luar sana yang apa ya, yang bisa kamu temenin, yang bisa kamu ajak ngobrol pas makan siang, atau bisa kamu apa ya, ibaratnya jajanin. Apalagi kalau udah punya yang punya ponakan kayak gitu masih kecil-kecil, pasti ada aja gitu. Kayak kadang kita nggak nawarin mau ngejajanin aja mereka minta kan, kayak gitu kalau punya ponakan. Kayak om jajan dong om gitu. Iya, ya kalau ya apa sih? Kadang aku masih bisa ngerti sih kalau jajannya pengen ciki atau pengen apa ya, pengen ke Alfamart beli susu kayak gitu. Tapi kalau jajannya udah pengen apa ya, udah pengen skin apa ya, skin Mobile Legend kayak gitu itu aku nggak paham sih. Kayak jajannya udah yuk pengen apa, beli skin Mobile Legend. Itu aku, jangan yang itu, yang lain deh ya. Apa sih? Apa kayak beli apa ya, beli Citato gitu. Ya seenggaknya kan gitu, kayak beli snack gitu kan bisa makan sama-sama gitu. Kalau skin Mobile Legend kan dia main sendiri gitu. Iya, kadang aku bisa pinjem juga sih, kayak udah dibeliin skin masa aku nggak boleh pinjem. Tapi kayak gitu, oke. Iya, dan kita harus apa ya, harus lebih jeli kali mana yang apa ya, mana yang bener-bener emang pada siapa bantuan kita bisa bermanfaat dan pada siapa bantuan kita pada akhirnya cuma dimanfaatin doang. Itu dua hal yang berbeda. Aku tahu di sini kamu pengen memberi, aku tahu di sini kamu pengen ngasih manfaat ke orang lain, tapi pada siapa? Ya soalnya nggak semua orang, ya di sini ada Three of Cups, nggak semua orang bisa mengapresiasi bantuan kamu, bisa berarti buat mereka. Mungkin buat beberapa orang ya udah, bahkan bisa jadi bantuan kamu dimanfaatin oleh mereka. Ya jangan sampai kayak gitu. Kamu harus apa ya, kamu harus jeli, kamu harus hati-hati. Mungkin ya kayak apa ya, traktir makan siang mungkin oke lah gitu hari ini. Kalau besok dia minta ditraktir lagi kan kita kudu hati-hati gitu. Makanya kalau ibuku sih bilang kalau kita mau ngasih, utamain kita ngasih ke orang yang emang lagi butuh.
Ya bukan bukan ke orang yang itu juga kudu beda sih. Orang yang beneran butuh dengan orang yang kelihatannya butuh itu juga kadang beda. Soalnya ada aja apa sih, kalau kita mau ngasih ya usahain kita ngasihnya ke orang yang beneran butuh. Jangan, kalau yang kelihatan butuh mah banyak orang yang kelihatannya butuh. Selalu aja ada orang yang kelihatannya butuh, tapi kalau yang bener-bener butuh itu kadang kita harus bener-bener kenal dulu sama orangnya. Kudu bener-bener kenal dulu sama pribadinya, baru kita oh iya nih, cara bantuinnya kayak gini. Dan tiap orang cara bantuinnya beda. Mungkin buat si A, neraktir dia makan siang tuh oke, berarti dia ngerasa terbantu. Kalau buat si B mungkin cara ngebantunya yang lebih manfaat mungkin nebengin dia waktu pulang kayak gitu. Ya mungkin dia rumahnya jauh atau kebetulan mungkin rumahnya searah sama kamu, ya udah nggak apa-apa bareng yuk kayak gitu. Itu mungkin bisa lebih bermanfaat buat si B ketimbang si B kamu ajak makan juga gitu, kamu traktir makan juga, mungkin dia jadinya nggak tahu diri, kayak enakan udah pulang pergi nebeng, makan siang dibayarin, enak banget lo kayak gitu kayak. Jangan kayak gitu. Iya, ntar kalau terlalu kesannya terlalu royal kayak gitu, ntar kamu yang dimanfaatin. Kamu harus pinter. Nah, ngomongin soal pinter, root of the readingnya di sini ada Ten of Swords. Iya, emang harus dipikirkan. Iya, kalau kita mau berbagi sama orang, kita nggak bisa mindlessly ngasih gitu aja ke orang. Nggak, harus banyak pertimbangannya. Dan di sini Ten of Swords kamu pertimbangannya udah banyak banget. Bahkan untuk ngasih sedikit pun kamu mikirnya panjang nih di sini. Iya, dan bisa jadi pemberian kamu adalah buah dari pemikiran kamu sendiri. Ngerti gak sih? Kamu ngasih tuh bukan karena kamu ngasih. Iya, bukan cuma ngasih, tapi itu buah dari udah kamu pikirin baik-baik nih, buat orang ini kayaknya yang paling manfaat ya ini gitu. Dan mungkin memberi juga salah satunya adalah cara kamu untuk bisa ngasih manfaat, betul, tapi itu juga buah dari pemikiran kamu. Ya ibaratnya mah kamu udah mikir apa sih, panjang lebar, udah mikir sampai salto jungkir balik kayak gitu, kalau nggak ada aksinya kan ngapain gitu, nggak ada keputusan yang kamu ambil juga gitu, percuma kamu mikir sampai botak tapi nggak ada tindakannya. Nah, buah dari pemikiran kamu ini, tindakannya kamu ini adalah kamu ngasih ke orang, entah itu ngasih bantuan, ngasih nraktir makan siang, atau nebengin pulang kerja kayak gitu, atau nebengin kemana. Yang jelas itu udah kamu pikirin baik-baik. Pas energinya ada Wheel of Fortune. uh, Mungkin sebelumnya, di masa sebelumnya kamu ngerasa emang udah waktunya nih sekarang gue buat ngasih. Mungkin sebelumnya kamu mulu nih yang dikasih sama orang, kamu terus yang dibantuin. Sekarang mungkin orang-orang yang dulunya ngebantuin kamu udah nggak sama kamu lagi gitu, dan mungkin kamu ngerasa terpanggilnya tuh dari situ. Aduh, kemarin gue dibantuin mulu ya sama si abang ini ya, mungkin sekarang waktunya aku bantuin orang lain deh kayak gitu. Dulu aku ditebengin mulu sama si abang ini, ya udah mungkin sekarang waktunya aku buat nebengin orang lain kayak gitu. Soalnya mungkin kalau kita buat balas jasa sama orang yang kemarin udah bantuin kita, udah susah tuh, udah nggak bisa ketemu lagi, mungkin orangnya udah pindah, udah resign dari tempat kerjaan kita, padahal kita masih banyak hutang jasa sama orang itu. Mungkin gara-gara orang itu juga kita bisa kerja di situ, bisa nyaman kerja di situ. Orangnya udah nggak ada, udah resign, ya udah kita balas jasanya karena nggak bisa ketemu sama orang itu lagi, ya udah kita balas jasanya ke orang-orang sekitar kita. Ya mungkin ada karyawan juniornya kita gitu yang baru, atau ada banyak lah orang-orang lain yang bisa kita bisa kita uh, kasih manfaat dengan keberadaan kita di situ. Crowning the reading, kamu di sini punya Nine of Coins diri kamunya sendiri, atau harapannya diri kamunya sendiri udah ngerasa cukup. Itu yang tadi ku bilang, kamu berbagi karena kamu pengen ngerasa cukup. Dan ya alhamdulillahnya mungkin di sini kamu walaupun ngasih ke orang, kamunya nggak bikin kamu kekurangan juga sih dengan memberi ke orang. Justru sebaliknya, kamu malah rezekinya mungkin makin baik. Iya, makin ngerasa cukup kamu dengan apa yang kamu miliki sekarang. Lihat Nine of Coins di sini, mungkin dia kecukupannya belum buat orang lain, buat dirinya sendiri, tapi itu pun udah cukup kan buat diri kamu. Misalnya di awalnya kamu Six of Coins, harapannya kamu ngasih ke orang supaya kamu bisa ngerasa cukup dengan diri kamu sendiri, dan kamu ngeliat Nine of Coins di atasnya, kamu sendiri pun udah cukup dengan diri kamu sendiri. Makanya
aku rasa kau bakal terus berbagi sih dari sini. Iya, nggak akan putus gitu cara kamu ngasih ke orang. Future energinya ada Five of Cups. Ya mungkin karena dia ada di future energy, aku rasa kamu di sini nggak perlu sedih sih. Ya soalnya kadang Five of Cups tuh ngebahas soal kamu yang sedih, kamu yang kecewa kayak gitu. Aku sih nggak ngerasa ada kekecewaan itu ya. Mungkin kalau kamu pada akhirnya ngebantu orang yang salah, atau pada akhirnya kamu berakhir dimanfaatkan, iyalah ada kecewanya, ada kesedihannya. Tapi aku nggak ngerasa itu kecewa atau sedih yang sifatnya permanen sih. Itu mah perjalanannya aja, itu proses belajarnya kamu aja. Dari Three of Cups, sekarang kamu udah ketemu Five of Cups, kamu udah bisa ngelihat mungkin sifat asli dari orang-orang sekitar kamu yang kamu bantuin tuh kayak gimana. Yang jelas di sini Five of Cups, iya kamu berkecukupan, tapi kamu tetap ngerasa ada yang hilang. Ya mungkin kamu tetap ngerasa sebanyak apapun yang kamu kasih ke orang tetap nggak ngebayar uh, hutang budinya kamu ke orang yang kemarin udah pernah bantuin kamu. Mungkin kamu tetap ngerasa kurang, ngerasa kecewa sama diri kamu sendiri. Kok gue nggak bisa ngasih sebanyak sama orang yang kemarin ngasih ke gue ya, kayak gitu. Ya beda takarannya, tiap orang punya kemampuannya masing-masing. Mungkin kemarin kamu dikasih banyak sama bos kamu mungkin, atau sama mantan atasan kamu mungkin, karena dia kapasitasnya besar. Sekarang salutnya mungkin ya, syukurnya kamu kapasitasnya kamu belum sebesar itu pun kamu udah siap untuk berbagi. Itu kalau bukan hebat namanya apa coba? Iya, dengan kemampuan kamu yang sekarang, kamu siap untuk berbagi. Berbaginya juga bukan karena kamu berharap dikasih balik, enggak. Kamu berbagi karena dengan harapan, dengan berbagi kamu bisa ngerasa cukup. Jadi nggak apa-apa kalau kamu masih belum bisa ada di standarnya kamu gitu, kamu pengen ngasihnya sebanyak ini tapi kamu masih di bawah itu, ya nggak apa-apa. Nggak usah kecewa sama diri kamu sendiri. Questionernya posisi kamu sekarang ada di Nine of Swords, banyak yang lagi kamu pikirin sekarang, nggak tahu ya. Ada ketakutan, dan aku rasa ketakutan itu bukan ketakutan yang real sih di hidup kamu sekarang. Apapun ketakutannya ya, itu bukan ketakutan yang real. Mungkin itu, nggak tahu, kalau ngeliat Nine of Coins itu mungkin takutnya kamu kebanyakan ngasih ke orang, uang kamu bakal apa sih, atau iya bakal habis di luar gitu. Enggak sih, nggak akan kayak gitu. Bakal kecewa mungkin ya, ada aja sih orang, yang namanya orang bikin kecewa ada aja. Cuma kalau semua orang kamu curigai seperti itu bakal bikin kamu kecewa, ya susah dong. Iya. Iya nggak sih? Kamu mau bantuin orang tapi kamu curigaan gitu, nih orang kalau gue bantuin dia beneran butuh atau enggak ya? Enggak. Kayak gitu overthinking yang ada, kamu jadi curigaan ke orang. Nggak apa-apa kalau pada akhirnya kamu dikecewakan sama orang yang udah kamu bantuin. Ya itu pun, kekecewaan itu pun adalah cara orang itu buat apa ya, buat ngebalas budinya ke kamu. Mungkin dia nggak bisa, yang dia sekarang mampunya ngasihnya kekecewaan karena dia punyanya itu. Terima aja. Nggak berarti kamu pasrah dikecewain ya, nggak, bukan soal itu sih. Tapi terima aja, dia mungkin sekarang punyanya cuma itu. Ntar kalau ada masanya dia punya lebih, mungkin bakal kembali lagi ke kamu. Mungkin kembalinya ke kamu nggak lewat orang ini, tapi lewat orang lain. Jadi nggak usah overthinking. Tuh, environmentnya ada Five of Swords. Ini kompetitif banget ya orang-orang sekitar kamu. Kayak kamu mau apa ya, mau ngebantuin orang aja gitu, mau istilahnya kayak mau sedekah, mau ngasih ke orang aja kok kudu banyak banget gitu halangannya gitu. Dan iya sih, mungkin gak semua orang juga bisa kamu bantu sih, apalagi kalau situasinya emang kompetitif. Jangan-jangan apa sih, pemberian kamu malah dicurigai sama orang itu. Jangan-jangan kayak, ini orang kok baik banget, ada apa ya, jangan-jangan dia lagi cari muka kayak gitu. Jangan-jangan kamunya malah di framing yang enggak di framing yang buruk. Tapi aku harap walaupun dalam lingkungan seperti itu pun kamu nggak kamu tetap tulus niatnya. Ya aku tahu niat kamu tulus, tapi jangan apa ya
jangan ke bawah-bawah lah sama lingkungan sekitar kamu. Kalau misalnya lingkungan sekitar kamu kayak curigaan kayak gitu, tetap dengan niat tulus kamu. Mungkin iya kamu harus hati-hati, dan kalaupun emang di lingkungan itu nggak bisa, apa sih, nggak ada yang bisa kamu tolong, ya nggak apa-apa. Di luar sana masih banyak kok orang yang membutuhkan pertolongan orang lain. Nggak harus di, apa ya, nggak harus di satu tempat doang kamu bisa berguna, enggak. Di tempat lain pun aku yakin kamu masih bisa ngasih manfaat. Hopes and fear-nya ada Ace of One, dan mungkin ketakutannya adalah kamu di sini jadi ambisius kali ya. Ya kamu di sini jadi apa ya? Jadi kompetitif sama kayak orang-orang sekitar kamu. Apa yang tadinya kamu lakukan dengan tulus gitu, niatnya pengen memberi, sekarang kamu niatnya malah jadi cari muka kayak gitu. Gue kasih lu kasih gue apa kayak gitu. Janganlah, jangan sampai kayak gitu. Iya, semangatnya boleh, ada semangatnya. Boleh kamu punya cita-cita, boleh, tapi tolong pisahkan ya. Kalau kamu punya niat ngasih ke orang, bantuin orang, jangan jangan sampai ada udang di balik batu kali. Kamu tetap memberi dengan tulus, kamu tetap membantu dengan tulus. Urusan kamu punya cita-cita, urusan kamu punya ambisi kamu sendiri, ya udah nggak apa-apa itu. Jangan kamu kotorin, jangan jangan ambisi kamu jangan mengotori niat tulus kamu untuk berbagi, untuk ngebantu gitu kali ya. Dan outcome-nya ada two of one. Dari Ace of One ke two of one, kamu dihadapkan oleh pilihan. Mungkin pilihannya antara kamu stay atau enggak di tempat itu. Mungkin pilihannya antara kamu mau terus atau enggak dengan apa ya, dengan pekerjaan kamu di situ. Soalnya kalau niat kamu tulus pengen ngasih gitu ke orang-orang, tapi orang-orang sekitar kamu ngelihatnya sebagai apa ya, sebagai kompetisi, agak sulit nih buat kamu untuk bisa terus ngasih manfaat ke orang kayak gitu. Dan iya sih, kalau kompetisinya baik ya, kalau kompetisinya kotor kan itu lain cerita. Makanya kamu punya pilihan di sini. Kalau pada akhirnya kamu ngerasa timbal baliknya ke kamu malah buruk kayak gitu, kamu memperlakukan orang lain dengan baik, tapi kamunya malah di apa ya, di framing yang enggak, dikatain cari muka, dikatain yang enggak lah, yang jelek-jelek di luar sana, mending berhenti aja sih. Ya pilihannya di kamu kok, kamu yang tahu, kamu yang ngadepin, kamu yang ngalamin, kamu yang ngerasain. Jadi keputusannya mau lanjut atau enggak, semuanya ada di tangan kamu, Aquarius. Gitu kali ya untuk readingan kamu kali ini. Thank you banget Aquarius untuk supportnya, buat like, comment, dan subscribe. Thank you banget yang udah subscribe. Dan mungkin kamu bisa ikut share video ini ke Aquarius lain di luar sana yang lagi butuh pesan ini sekarang. Readingan untuk Aquarius ada di hari Rabu barengan sama Sagittarius, Capricorn, sama Pisces. Sekali lagi Aquarius, terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan kamu selanjutnya.